peluang kita di public speaker itu sangat banyak gitu di berbagai bidang, di bagaimanapun gitu ya. Bahkan sekarang tuh semenjak adanya COVID tuh banyak peluang di public speaking. Misalkan host live, sekarang tuh maraknya yang namanya host live. Ya kan, kemudian moderator, bahkan permintaan menjadi pemateri, narasumber itu juga banyak di 3 tahun terakhir ini. So buat teman-teman mau berkarir dimanapun itu it's okay ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang pengen kalian jual, apa yang pengen kalian tunjukkan, apa yang pengen kalian berikan kepada pekerjaan kalian. Boleh dong diceritakan mungkin pengalaman Kak Aziza yang paling terkesan ya selama menjadi public speaker ini. Ada pernah saya ngisi di salah satu sekolah saya, yang mana kan saya memberikan pemateri, kemudian banyak juga dari audiens saya tuh yang tertarik untuk menjadi seorang seperti saya gitu kan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa public speaking sekarang itu bisa terpengaruh banget ya, seberpengaruh itu, sepowerful itu, dan juga penting sekarang public speaking itu di Indonesia, walaupun bukan jadi satu-satunya tapi salah satunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cangkul, nongkrong berisi, bukan sekedar basa-basi. Kali ini bersama saya Fitri Nuraini Amimatu Salma. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas fenomena yang mungkin teman-teman juga merasakan. Contohnya, banyak mahasiswa lulusan sekarang itu yang justru nganggur atau bahkan mendapatkan pekerjaan namun mereka tidak sesuai jurusannya atau bisa dibilang linjur. Nah, tapi tenang saja pemirsa, karena kali ini kita kedatangan narasumber yang berpengalaman tentunya, yaitu beliau adalah Kak Siti Nurul Aziza. Halo Kak. Hai, halo Sobat Literasi ya. Senang banget karena bisa ngobrol, bisa menginspirasi, bisa berbagi sama Sobat Literasi ya. Kita bakal ngobrol banyak sedikit tentang, ya tadi udah di-spill sama hostnya yang cantik luar biasa ya, Mbak Aminah ya. Amimah Kak, sorry. Iya, pakai M ya Kak. Oke, yang penting bukan kebalik ya. Oke, sama host kita Mbak Amimah ya. Bakal ngobrol. Kak maaf jangan pakai H dong. Amimah. Iya betul. Iya. Oke, Amimah ya. Iya. Iya, ngobrolin apa nih Amimah? Oke, sebelumnya gini deh Kak. Kak Aziza atau Kak Siti Nurul Aziza. Biasanya nama panggungnya dipanggil siapa sih Kak? Nuza. Oke, Kak Nuza. Kak Nuza singkatan dari Nurul Aziza ya. Betul sekali. Oke, tapi bukan itulah Kak. Yang baru viral itu. Iya, betul. Saya juga sering di spill dibandingkan ya. Oke, Kak Aziza. Mungkin banyak pendengar yang belum mengenal lebih dalam tentang Kak Nuza ya. Boleh dong diceritakan perjalanan awal merintis karir sebagai public speaker sampai Kak Aziza bisa menjadi Kak Aziza yang sekarang ini. Oke, halo Sobat Literasi ya, salam kenal buat Sobat Literasi. Perkenalkan aku Siti Nurul Aziza, biasa dipanggil Aziza. Tapi kalau di panggung, nama panggung aku adalah Nuza, yaitu berasal dari singkatan Nurul Azizah gitu ya. Baik, perjalanan karir aku di public speaker ini dimulai dari tahun 2020. Nah, jadi 2020 tuh aku adalah seorang mahasiswa COVID. PBAK-nya pasti online. Betul. Kamu kalau COVID dulu ngapain? Dulu aku kelas berapa? Kelas 9, jadi aku dulu graduate-nya juga online Kak. Kan, iya sama. Saya 2020 itu sebagai mahasiswa baru, mahasiswa COVID gitu, yang mana sangat minim banget pengalaman, minim yang namanya panggung buat kita public speaking gitu kan. Betul. Tapi karena tekad saya untuk bisa berdiri di karir public speaking gitu ya, dengan penuh ketekatan saya, akhirnya saya memutuskan untuk mau gak mau saya harus terjun di dunia itu seperti itu. Lalu panggung saya pertama adalah ya dunia kampus gitu ya, dengan saya menjadi MC. Saya kan juga aktif di beberapa organisasi tuh ya kan.
ketika ada kepanitiaan, ketika ada event, saya selalu ada inisiatif jadi MC. Nah ini juga dimulai dari hal-hal kecil, ketika diskusi di kelas gitu kan. Kalau kamu ya mungkin nih, kalau di kelas pasti kalau yang jadi moderator kayak ini ya, kamu aja deh. Iya betul banget, sering rebutan tuh. Pasti sering rebutan kan, sering lempar-lemparan. Iya betul. Karena saya udah bertekad untuk berdiri berkarir di public speaking gitu ya, makanya saya ada inisiatif untuk menjadi moderator sih. Mengajukan diri berarti. Iya benar, itu dari 2020 gitu kan. Berlanjut di 2022 sekitar saya semester 4 ya. Iya, semester semester 4 saya sempat mengikuti magang di salah satu radio, dan kemudian 1 tahun kemudian saya di-hire untuk menjadi penyiar radio. Wow, keren. Iya, penyiar radio di Radio Manggalis Station Kudus gitu ya. Selama 2 tahun saya menjadi penyiar radio, orang-orang punya trust nih kepada saya bahwa ini orang bisa diandelin gitu kan. Okay. Orang yang berpandai dalam public speaking pasti akan punya trust terlebih dahulu gitu kan. Nah, perjalanan saya menjadi penyiar radio selama 2 tahun tentunya banyak banget yang bisa saya ambil, banyak peluang-peluang yang dengan nekatnya saya ambil ya, dengan banyak organisasi, banyak kegiatan, banyak organizer yang meng-hire saya untuk dipercayakan menjadi MC di event-event tersebut gitu ya. Lalu kemudian selain menjadi MC, saya juga sempat ngajar ketika saya baru fresh graduate banget, baru lulus kuliah banget ya kan. Saya sempat ngajar di SMK Rus. Oh, keren. Iya, jadi sempat ragu tuh waktu itu ya, kenapa saat itu semester 4 juga Kak? Waktu fresh graduate, jadi lulus kuliah, baru lulus 2024 kemarin. Iya, 2024 kemarin sempat dimintai tolong untuk jadi mentor public speaking di SMK Rus. Kita tahu sendiri ya, SMK Rus itu jadi salah satu SMK ternama di Kudus ya kan, salah satu SMK yang di bawah naungannya Jarum gitu. Kenapa kok saya yang dari IAIN pada saat itu ya, belum UIN ya. Nah, kenapa nggak dari yang univ ternama gitu kan. Tapi dengan kerendahan hati dari guru yang ngajak saya juga dengan komitmen untuk bisa ngajar di SMK Rus, ternyata ya kita jadi juga gitu. Alhamdulillah pengalaman jadi mentor public speaking tuh luar biasa ya. Saya bisa mengajar anak-anak SMK Rus yang ternyata mereka tuh tingkat intelijensinya tuh nggak kalah sama yang kuliah gitu ya. Jadi ketika saya ngajar sebenarnya tuh saya kayak ini nih, diskusi di kelas saya kayak gitu, semuanya tuh pada aktif gitu kan. Alhamdulillah dari situ banyak beberapa siswa saya, murid-murid saya tuh yang memperoleh prestasi di bidang public speaking seperti itu ya. Termasuk ketika ada event-event di kuliahnya, di sekolahnya itu juga dipercayakan kepada saya untuk bisa mengisi dari murid-murid saya terlebih dahulu itu. Oke, perjalanan dari situ setelah 2 tahun ya, sempat hiatus sebentar ya, karena pengen cari suasana baru nih ya. Karena apa? Awalnya public speaking itu kan hobi saya nih ya kan. Kita semua punya hobi. Kamu apa? Kalau aku sih traveling. Oh iya, traveling ya. Oke. Kalau traveling kayaknya lebih ke healing ya, bukan hobi ya. Iya, oke, boleh apapun hobinya. Dulu awalnya public speaking, ngomong di depan umum adalah hobi saya gitu. Ngobrol di depan itu adalah hobi saya. Tapi karena hobi saya tuh jadi pekerjaan gitu ya. Saya sempat ada di posisi aduh ngapain ya kalau lagi capek sama pekerjaan, padahal hobi saya itu udah jadi pekerjaan gitu. Akhirnya saya sempat hiatus selama 6 bulan kemarin, 6 bulan terakhir ini menjadi di budak korporat ya, bekerja di korporat menjadi customer service di PT Bowong Finance, salah satu PT terkenal dari Jepang ya. Selama 6 bulan jadi customer service tentu gak jauh-jauh juga dari public speaking ya, karena harus berurusan langsung dengan konsumen, berurusan langsung dengan stakeholder terkait dan lain sebagainya gitu kan. Makanya dari situ saya juga punya banyak ilmu yang saya ambil gitu. Akhirnya sampai sekarang nih, karena saya juga baru resign dari PT tersebut, banyak
peluang-peluang yang saya lihat ke depannya untuk menjadi MC profesional. Akhirnya saya Oke. memutus sampai sekarang menjadi MC profesional juga freelance yang lainnya seperti itu. Keren banget ya Kak Aziza ini baru fresh graduate udah diminta ngajar di SMA Rus yang notabene itu SMA terbesar di Kudus, SMA ternama lah ya di Kudus. seperti itu. Semester 4 magang di Radio Manggala udah diminta menjadi apa Kak? Penyiar radio. Nah, oke, Kak Nuza. Sebagai public speaker, menurut Kak Nuza, apakah public speaking itu bisa menjadi karir yang menjanjikan? Kalau dari saya ya, ngomongin masalah karir, sebenarnya saya juga belum begitu banyak ya bekerja terjun di dunia karir gitu. Tapi melihat dari beberapa pengalaman pekerjaan saya di dunia korporat, di dunia public speaking, media, bisnis, public speaking itu jadi salah satu momen, jadi salah satu bidang yang menjanjikan sih menurut saya ya. Kenapa? Karena ya pertama tentu saja gak salah dengan fee. Fee-nya gak kalah dengan budak korporat ya. Mungkin kalau ketika saya jadi budak korporat, ketika saya di korporat saya bisa mendapatkan gaji di atas UMR sekaligus insentifnya. Boleh ya, di-spill dong gajinya? Bawah 5 juta lah. Dulu waktu korporat di bawah 5 juta. Oke. Kemudian ketika saya MC, full MC itu mungkin bisa 2-3 kali lipat per bulannya dari gaji korporat saya seperti itu. Itu pertama fee, gak bisa dipungkiri ya. Jujur banget ya Kak, bagus. Keren. Lalu yang kedua karena kita dapat trust dari orang lain gitu ya. Saya jadi punya banyak knowledge, punya banyak peluang untuk bisa mengembangkan di bidang public speaker ini. Bahkan nih kalau kamu tahu ya, saya sempat membaca tuh 85% 3 bulan terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, 85% 3 tahun terakhir ini peluang kita di public speaker itu sangat banyak gitu di berbagai bidang, di bagaimanapun gitu ya. Bahkan sekarang tuh semenjak adanya COVID tuh banyak peluang di public speaking, misalkan host live. Sekarang tuh maraknya yang namanya host live. Ya kan, kemudian moderator, bahkan permintaan menjadi pemateri, narasumber itu juga banyak di 3 tahun terakhir ini. Gitu. Kemudian selain itu juga itu hanya salah satunya ya, bukan satu-satunya. So buat teman-teman mau berkarir dimanapun itu it's okay ya, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang pengen kalian jual, apa yang pengen kalian tunjukkan, apa yang pengen kalian berikan kepada pekerjaan kalian gitu. Jadi kalau kita tadi berbicara masalah bekerja tidak sesuai jurusannya, Nah, itu juga it's okay gitu ya. Bahkan ketika saya melihat di beberapa tempat saya, ketika saya di korporat itu juga menemukan hal yang sama gitu. Bahkan teman-teman saya MC pun itu juga banyak kok yang bukan dari lulusan komunikasi, ada yang dari lulusan akuntansi, ada yang dari lulusan sosiologi dan lain sebagainya, itu banyak. Tapi yang perlu digarisbawahi buat nih sobat literasi yang lulus, yang udah lulus fresh graduate atau masih kuliah gitu ya, ini perlu banget kita untuk karir kita ke depannya untuk kita pikirkan. Karena kenapa? Kalau hanya mengandalkan ijazah saja itu tidak bisa. Iya, betul. Sekali lagi kalau kita mengandalkan ijazah saja itu tidak bisa. Dan ini nih yang perlu kita jual tadi ya, saya sebutkan, saya jual gitu ya. Apa sih yang kamu punya? Apa sih keterampilan apa sih yang kamu miliki? Nah, perlu diimbangi adanya komunikasi skill dan juga personal branding seperti itu. Iya, bahkan kemarin kamu punya LinkedIn gak? LinkedIn. Enggak ada deh Kak. Oh ya, di sini ada yang LinkedIn ya. Ada yang punya LinkedIn. Nah, LinkedIn ini juga kayak gitu nih. Sekitar 5,12% di data LinkedIn itu HRD merekrut kita itu tuh atas dasar kemampuan komunikasi skill juga problem solvingnya. Nah, balik lagi komunikasi skill ya kan. Jadi sekarang itu public speaking bukan menjadi satu-satunya karir yang menjanjikan, tapi salah satunya. Tapi public speaking juga
penting ya Kak di Indonesia sekarang itu. Iya, betul. Bahkan 85% apa tadi Kak? 85% di 3 tahun terakhir ini tuh dibutuhkan banget pekerjaan di public speaking. Kayak contohnya host live, moderator, dan Kak Aziza sendiri sebagai MC di acara tertentu gitu deh Kak ya. Oke. Kak, kalau ada pendengar kita nih, apa sih langkah awal yang dilakukan untuk menjadi seorang public speaker kayak Kak Aziza sekarang? Soalnya saya sendiri juga tertarik nih menjadi public speaking. Iya, terlihat sih dari cara ngomongnya. Oke, untuk yang pertama menjadi public speaker terutama harus tahu dulu nih, kamu tuh mau kemana dulu, mau di bidang apa dulu, mau di bidang public speaker kah atau di bidang yang lainnya, di bidang bisnis atau di sebagainya, itu harus kita tentukan dulu. Yang kedua adalah latihan, perbanyak panggung, perbanyak jam terbang, itu penting. Lalu yang ketiga adalah bangun portofolio. Nah, kalau kamu punya skill tapi kamu gak punya portofolio ya sama aja gitu kan. Itu yang kamu jual itu adalah jam terbang kamu. Kemudian setelah portofolio udah ada, nanti knowledge dan juga kesempatan peluang itu akan datang sih menurut saya, seperti itu. Oke. Boleh dong diceritakan mungkin pengalaman Kak Ziza yang paling terkesan ya selama menjadi public speaker ini? Baik, untuk pengalaman paling terkesan sebenarnya banyak sekali yang bisa saya ceritakan gitu. Tapi karena ini waktunya agak banyak gitu kan. Yang pertama ketika saya menjadi pemateri, ada pernah saya ngisi di salah satu sekolah saya, yang mana kan saya memberikan pemateri, kemudian banyak juga dari audiens saya tuh yang tertarik untuk menjadi seorang seperti saya gitu kan. Akhirnya saya spill dong untuk saya tuh dulu kuliah di sini nih di KPI ya, dulu di KPI AIN seperti ini. Dan ternyata hasilnya tuh banyak juga dari audiens saya yang ternyata ambil di KPI ini seperti itu. Seberpengaruh itu ya Kak, berarti ternyata seberpengaruh itu. Dan gak banyak juga dari audiens saya tuh yang merasa kalau kayaknya tuh jadi panutan gitu. Jadi kayak wah ini ya powerful itu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika saya menjadi MC wedding. Senang banget melihat klien-klien saya yang berbahagia di hari bahagianya, bisa menuntun hari bahagianya, bisa memberikan tali antara dua keluarga, menjadi jembatan antara dua keluarga. Dan itu mereka senang banget gitu karena acaranya bisa meriah, bisa hikmah. Dan mungkin saya kalau di dunia MC wedding itu terkenal dengan MC yang paling bisa bikin nangis pengantin. Artinya bukan nangis karena sedih, bukan ya, tapi juara satu kalau saya bikin nangis klien membawa saya suasananya gitu ya Pak. Karena terbawa juga karena suasana harunya seperti itu sih. Kak, jadi bisa kita simpulkan bahwa public speaking sekarang itu bisa terpengaruh banget ya, seberpengaruh itu, sepowerful itu. Dan juga penting sekarang public speaking itu di Indonesia, walaupun bukan jadi satu-satunya tapi salah satunya ya. Oke Kak, karena waktu kita gak banyak, sebelum mengakhiri aku ada Q&A nih Kak. Bisa ditampilkan dong Q&A-nya Kak. Apa nih? Yaitu komentar berisi komentar netizen di salah satu platform media sosial Kak. Oke, asal bukan Q&A kapan nikah aja ya. Kenapa Kak? Horor banget nih. Aduh, mungkin ada juga di sini yang udah ya. Oke. Ini dari Facebook ya. Semakin tinggi ijazah, semakin tinggi pula pilih-pilih kerjaan. Jadi itulah kenapa lulusan SD jarang yang nganggur, biar gaji kecil, yang penting kerja dulu. Nah, tanggapan singkat Kak Nuza tentang komentar netizen di Facebook ini gimana sih Kak? Oke, menarik nih untuk kita bahas ya. Tapi yang perlu kita highlight ya, bahwa sebenarnya kalau kuliah untuk cari pekerjaan itu adalah mindset yang salah. Sangat salah, mindset yang salah. Dan banyak masyarakat kita yang punya mindset tersebut. Banyak yang kayak bahwa nanti kalau lulus dari perguruan tinggi aku harus mendapatkan gaji yang segini gitu ya. Mungkin itu adalah mindset yang salah. Tapi sekali lagi, apa yang kita berikan, apa yang kita jual dari diri kita, apa yang kita terampilkan untuk pekerjaan kita, itulah yang akan kita peroleh. Jadi kalau hanya menyimpulkan gaji kecil, mungkin ini adalah orang-orang yang bergantung pada salah satu PT atau perusahaan. Karena banyak juga sekarang perusahaan di bidang kreatif, kayak public speaking juga kan di bidang kreatif.
konten ya kan, Content dan lain creator. sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita peluang sekarang kita sebagai Gen Z tuh harusnya bersyukur gitu ya, Iya. karena semuanya serba ada, AI juga mau memudahkan kita. Jadi gak ada yang namanya alasan untuk kita tidak bekerja seperti itu. Banyak peluang-peluang untuk kita bekerja di bidang kreatif sih kata aku. Jadi kita tuh nggak harus bergantung, bahkan kita bisa juga loh menciptakan peluang kerjaan Ya, gitu betul, Kak. betul, Oke. betul. Selanjutnya Kak, ini dari TikTok. Nganggur capek bos, andai loker gak mandang fisik sama pengalaman, mungkin gak bakal nganggur. Nah gimana tuh Kak? Mandang ini juga ya, pengalaman minimal 2 tahun. Oh iya. Iya, pengalaman minimal 2 tahun, yang dicari apa ya? Bahkan sekarang banyak tuh yang bilang cantik itu segalanya gitu Iya, Kak. iya. Ya kalau masalah loker gak mandang fisik, sama pengalaman, andaikan gitu ya. Iya. Menurutku enggak sih, gak selamanya kayak gini, karena saya juga non pengalaman, tapi saya ya ketika saya di korporat itu apa ya? Itu adalah salah satu, saya kan apply di beberapa tempat sebelum saya ke korporat nih ya. Iya. Nah, dari beberapa tempat ada satu interview yang baru lolos satu interview saya langsung lolos untuk ke situ. Untuk langsung lolos ke perusahaan tersebut dan di hire untuk jadi itu. Jadi kalau mandang fisik, mandang pengalaman, saya kurang setuju sih sebenarnya ya. Tapi lihat-lihat aja apa sih sebenarnya yang kamu jual, apa sih yang sebenarnya kamu dapatkan, apa sih yang sebenarnya kamu tuh bisa lakukan untuk perusahaan seperti itu sih. Lanjut Kak. Nah ini dari Instagram. Izin bertanya, kalau ada mahasiswa akhir yang sudah terlanjur terjebak pada kebodohan karena tidak jujur itu tadi, dan dia baru menyadarinya, namun bingung harus apa, nasihat apa yang harus diberikan. Nah ini tuh kayak misalnya kita sebagai mahasiswa nih Kak, ada tugas misalnya bikin jurnal. Kalau kata dosen saya kemarin, dari AI itu ndak apa-apa, boleh asalkan kitanya ngerti. Nah, tapi kebanyakan Gen Z kan mager nih Kak ya. Kadang buatkan jurnal tentang ini beserta referensinya. Nah, karena AI itu sangat memudahkan banget, baru diketik kayak gitu aja udah muncul semuanya. Nah, ada juga tuh yang langsung copy paste, langsung dikumpulin. Nah, maksudnya kayak gitu, dan dia menyadarinya tuh baru di semester akhir-akhir. Nah, nasihat apa yang harus diberikan? Kalau nggak bisa sih, orang kayak gini nggak bisa dinasihat karena nasi sudah menjadi bubur. Iya betul, penyesalan selalu ada di akhir. Benar, penyesalan itu selalu ada di akhir gitu. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah memulai hal baru, memulai lembaran baru. Nggak apa-apa banget kita sudah terlanjur seperti itu, tapi kesempatan di kemudian hari itu selalu ada gitu ya. Dan sesuai yang kamu sampaikan bahwa AI dan juga lain teknologi, kecanggihan teknologi sekarang tuh bisa kita akses gitu. Jadi gak ada pengecualian untuk kita enggak berusaha, itu gak ada. Kalau misalkan memang merasa bodoh, maaf ya, kalau merasa kamu ini bodoh dan tidak jujur di awal, kamu bisa memulainya dari awal. Gak ada yang namanya terlambat. Yang ada adalah kamu kapan memulai dan kamu kapan menghasilkan di kemudian hari, seperti itu. Kapan memulai dan kapan menghasilkan. Iya, tapi perlu diketahui ya, kalau jangan melulu kita mengharap hasil. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah prosesnya. Oke, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Oke, terima kasih Kak Aziza. Sama-sama. Karena sudah meluangkan waktunya, tenaga pikirannya untuk menginspirasi kami semua dan teman-teman, tentunya juga pemirsa. Nah, yang paling terakhir nih Kak, tadi kan terakhir nih. Ini yang paling terakhir. Adakah pesan dan kesan dari Kak Aziza untuk penonton semua, untuk pendengar dan juga teman-teman agar terinspirasi untuk menciptakan peluang, bukan hanya bergantung gitu deh. Oke. Closing statement ya? Iya betul. Baik, closing statement dari saya Nuze terkait dengan podcast hari ini, di podcast apa namanya? Cangkul ya, di podcast Cangkul. Tentu pembahasan kita hari ini sangat seru ya. Tapi yang perlu kita garisbawahi, kamu mau berkarir dimanapun itu it's okay. Karena kita mau berkarir di dunia public speaking, berkarir di dunia bisnis, berkarir di korporat, berkarir di media, itu semuanya tergantung dari apa yang kita usahakan dari awal. Jadi sekali lagi saya balik ke tadi ya, apa yang kamu
kamu tanam itulah yang akan kamu peroleh. Jadi it's okay buat teman-teman yang merasa belum memulai, bahkan yang lagi stuck ya. Dengan kita merasa lagi stuck ya kan, pasti kita kan akan ada di fase stuck. Kok kita cuma di sini-sini aja ya. Kalau kamu merasa seperti itu, berarti itu adalah langkah awal kalau kamu pengen usaha, pengen menjadi yang lebih terbaik, pengen menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi apa yang sudah kamu tanam, so kita lanjutkan, dan apa yang belum kamu tanam, ayo kita tanam. Oke, jadi kesimpulannya adalah apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Oke. Kak, sekali lagi terima kasih karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk menginspirasi kita semua. So, buat kalian yang belum lulus nih atau yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan menyerah. Tetap semangat karena dunia ini banyak peluang dan public speaking menjadi salah satu cara kreatif untuk memulai karir. Oke, terima kasih pemirsa dan teman-teman semuanya karena kita ada episode selanjutnya, kita tidak bisa ngobrol banyak di sini ya Kak. Sayang sekali ya. Iya, sayang sekali. Pembahasan tuh masih seru banget dan pengen banget yang banyak banget yang pengen saya bahas gitu ya. Benar sekali. Kalau kita mau ngobrol bisa deh ngobrol di lain waktu deh Kak ya, habis ini bisa. Karena habis ini ada episode lagi dan ini bukan episode yang terakhir. Jadi kita tutup episode kali ini dan jangan kemana-mana, tetap di Cangkul Nongkrong Berisi, bukan sekedar basa-basi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.